kembali lagi ke channel Cahaya Hati bersama saya Sugianto Sulaiman. Kita kembali bicara mengenai kebijaksanaan dalam aplikasi atau dalam praktek sehubungan dengan pidato Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam BNI Summit yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita kan pernah bicara mengenai kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Unsur-unsurnya kebijaksanaan. Nah, misalnya kita pernah sampaikan bahwa ada dua unsur yang terpenting dalam kebijaksanaan, yaitu heart and mind atau mind and heart. Unsurnya adalah logika untuk mind, sedangkan untuk heart itu EQ, emotional quotient. Nah, relate dengan apa yang disampaikan Bapak Prabowo kemarin. Beliau menyampaikan visi Presiden terpilih di bidang ekonomi untuk membawa Indonesia ke gerbang emas kemerdekaan, mencapai Indonesia maju. Itu kan yang disampaikan beliau. Nah, apa yang relate di sini? Yang relate ialah bahwa beliau bilang dia harus punya teamwork. Teamworknya itu harus the best mind and the best heart. Not only best mind. Karena kalau best mind, kata beliau, orang yang pintar, otaknya cerdas, logikanya tinggi. Nah, sementara hatinya jahat, jadi heartnya tidak baik, maka dia akan menipu. Nah, dia akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan tim, bukan kepentingan bangsa. Nah, ini menggarisbawahi apa yang pernah kita sampaikan kemarin, bahwa hidup ini tidak hanya perlu logika atau IQ, tapi juga perlu EQ. Tapi juga jangan EQ aja. Kalau EQ aja, kita gampang dibodohin orang. Nah, kita lihat bangsa kita sementara ini, terutama saudara-saudara kita. Mereka berpikir asal kita sembahyang, menyembah Tuhan, kita rajin berbuat baik, nanti kita akan memperoleh kebajikan, kebaikan, memperoleh peluang, memperoleh hidup yang enak, memperoleh kebahagiaan. Benar nggak itu? Tidak sepenuhnya benar. Betul, Anda orang baik, maka Anda akan banyak dipercaya orang. Tetapi karena Anda logikanya jeblok, otaknya nggak nyampe, ya dibohongin orang dulu. Akhirnya Anda menderita. Kan begitu. Jadi kita harus punya hati yang baik dan otak yang cemerlang. Itulah yang dimaksud Prabowo. Memiliki best mind and the best heart. Sementara coba kita lihat apa yang terjadi di negara kita ya. Satu sisi orang membenci Bapak Jokowi sedemikian rupa, yang oleh pihak istana atau pihaknya, kelompoknya Jokowi dinyatakan melakukan DFK. D. Disinformasi atau penyesatan informasi. F. Fitnah. K. Kebencian. Itu yang disebarkan oleh lawan-lawan politik Presiden Jokowi menurut kalangan istana atau paling tidak kelompoknya Jokowi. Nah, lalu pihak yang seberangnya
itu ramai dengan fufu-fafa, ramai dengan jet pribadi, roti 400.000, keluarga presiden, nepotisme, dan macam-macam hal yang semuanya ingin merusak nama baik Bapak Presiden Jokowi, keluarga, dan merusak hubungan dengan pihak Prabowo. Tentu saja tindakan seperti ini membingungkan kita sebagai rakyat kecil. Kita tidak tahu lagi mana yang DFK, mana yang yang menyangkut kepentingan negara. Apa benar kemudian Fafa-Fufu dan sebagainya itu? Banyak tokoh-tokoh yang sangat cerdas juga memberi komentar dan sebagainya. Seperti contoh, ada seorang tokoh yang saya tidak sebut namanya. Dia seorang tokoh yang sangat lihai. Dia bilang, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka itu terbukti dengan kasus Fafa-Fufu ini adalah seorang yang sakit jiwa. Karena itu bagi yang bersangkutan, Gibran harus ditunda atau dihentikan pelantikannya sebagai Wapres karena telah melakukan perbuatan tercela. Nah, Wapres saja belum, tapi sudah mesti dijegal. Ada lagi komen yang lain yang menyangkut Bapak Presiden yang beliau sampaikan. Katanya Indonesia gagal dalam pembangunan jiwa. Padahal menurut lagu Indonesia Raya, membangun itu harus dimulai dengan jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, yang ditinggalkan Bapak Presiden adalah infrastruktur, jalan dan sebagainya dengan hutan yang berjimbun-jimbun atau disebut jebakan hutan China death trap. Jadi hasil kerja Bapak Jokowi itu nothing. Karena dasarnya adalah hutan. Dan itu infrastruktur yang dibangun juga menurut yang bersangkutan kelasnya rendah, rusak. Sehingga itu hanya menimbulkan beban bagi negara, bagi rakyat, bagi presiden berikut. Lalu pihak Jokowi menjawabnya dengan survei mengenai kesukaan publik, approval rating. Nah, ternyata tinggi. Lalu dijawab juga dengan presentasi mengenai keberhasilan Bapak Presiden. Jadi kita rakyat ini berada pada dua kutub. Yang satu ngomongnya begini, yang satu ngomongnya begitu. Kita jadi bingung. Kemana kita harus percaya? Kalau kita tidak gunakan kebijaksanaan, maka kita gampang sekali diprovokasi. Maka gunakanlah kebijaksanaan, gunakan logika, gunakan perasaan. Itu yang terbaik. Perasaan kita sebagai bangsa misalnya, sebagai orang timur, sebagai rakyat misalnya, sebagai
anak misalnya. Kita berterima kasih apa yang dilakukan orang tua kita, kepala negara kita, kepala pemerintahan kita yang telah membangun infrastruktur misalnya. Ada kekurangan, jiwanya kurang, mutu sekolah misalnya, lalu demokrasi menurun, lalu misalnya lagi tingkat kehidupan segala macam. Ya mungkin saja itu benar. Tetapi jangan lupa kita baru selesai dari krisis juga kan. Krisis pandemi, segala macam seperti yang disampaikan pemerintah. Dan itu nyata, sangat nyata. Karena itu kembali ke apa yang ingin dicapai oleh Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya meyakininya apa yang disampaikan Bapak Presiden dalam Economic Forum, BNI Economic Forum itu tepat. Misalnya meningkatkan hilirisasi, itu benar. Saya yakin itu tepat. Tetapi kan kita harus menggunakan teknologi. Kita harus menggunakan ilmu pengetahuan, iptek. Kita harus menggunakan permodalan yang tidak sedikit. Ya memang untuk membangun suatu bangsa. Ya. Jadi syarat utama jika kita melihat bangsa-bangsa maju, maka sains, teknologi, matematik itu tidak ada ditawar-tawar lagi, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sementara celakanya memang bangsa kita atau murid-murid kita atau rakyat kita kurang dapat tertarik dengan hal-hal yang bersifat sains, teknologi, dan matematik ini. Nah, sebagai contoh, Gun pernah menyampaikan di salah satu podcast bahwa kita adalah bangsa yang sangat lemah di bidang sains, teknologi, matematik, dan sejenisnya. Sehingga sulit kita mencapai kemajuan. Terbukti doktor kita, S3 kita di bidang sains, teknologi, dan seterusnya ini sangat rendah. Doktor kita, lulusan S3 kita, sebagian besar di bidang ilmu humaniora. Misalnya ilmu hukum, ilmu agama, ilmu-ilmu yang tidak ada kaitan dengan sains dan teknologi. Nah, disitulah kita memang harus mengejar ketinggalan. Tidak ada kata lain, kita harus belajar sungguh-sungguh mengejar kemampuan bangsa ini di bidang sains dan teknologi. Kalau kita mau mencapai bangsa lain. Karena tanpa ilmu-ilmu sains dan teknologi itu, kita tidak bisa maju. Kita tidak mungkin bisa maju. Demikian dari saya. Kita ketemu lagi dalam channel Cahaya Hati berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng, dan sampaikan komen. Terima kasih.